ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bibarakati Al-Fatihah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Semoga dilimpahkan nikmat sehat, panjang umur, ditambah dalam satu kegiatan istiqomah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala asrafil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, para asatid wal asatijah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer yang teramat saya hormati, saya cintai dan saya muliakan. Kebetulan malam ini hadir guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Satiri Mukmin, juga Al-Mukarram Kiai Haji Ujang Badrudin, Al-Mukarram Al-Ustadz Purwadi dari Pondok Pesantren Asy-Siddiqiyah Bogor, dan juga saya kedatangan tamu. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir pada kesempatan malam hari ini, yaitu Bapak Hari beserta dengan keluarga bersama dengan orang tuanya Ibu Ustazah Ibu Hajah Atip Pramono dari Semarang. Tepuk tangan itu. Alhamdulillah. Dan juga saya kedatangan keluarga besar juga dari Cikarang Baru ya. Beliau ikut akikah pada kesempatan malam ini, yaitu Bapak Marsono. Alhamdulillah beliau juga bisa hadir bersama dengan keluarga besar. Dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Syuhada dan juga rombongan. Semoga semuanya oleh Allah, para alimil ulama, para tamu, semua yang hadir ke tempat ini diberikan kesehatan yang barokah oleh Allah, dipanjangkan umur, dimustajabkan doa, apa yang menjadi rencana dan harapan semoga semuanya selalu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua yang mendatangkan adalah siapa jamaah? Semua yang mendatangkan itu adalah Allah. Karena setiap malam Senin kita semua biasa berkumpul istiqomah di tempat ini. Betul apa enggak? Tidak ada undangan yang khusus, karena memang kau dan aku didudukkan oleh Allah. Datang karena Allah, duduk karena Allah, begitupun pulang semua adalah izin dan kehendak Allah. Betul apa betul? Betul apa enggak? Tanpa iradat Allah, tanpa kehendak Allah, semua tidak akan terjadi.
semua tidak akan pernah berkumpul. Apalagi melihat situasi tempat di tempat ini bukan tempat yang bagus, bukan tempat yang layak untuk bertakarrub kepada Allah. Tapi karena engkau menjadi orang yang dipilih oleh Allah, tempat tidak jadi jaminan. Yang penting hati selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak sedikit manusia diberi fasilitas yang bagus, masjid yang megah, gedung yang bagus, tapi di dalamnya ternyata mengandung unsur politik dan kepentingan pribadi. Betul apa enggak? Tokoh dengan tokoh saling sikut, merasa saling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling bisa sendiri. Bukankah itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dari sudut negeri ini yang berada di pelosok ini, malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan, kita berkumpul bukan untuk mencari pengaruh, kita berkumpul bukan untuk mencari kekayaan, kita berkumpul bukan mencari ketenaran, tapi apa yang kita lakukan adalah lillah billah, rasul bir rasul. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dengan demikian semoga siapapun jamaah yang duduk di tempat ini mendapatkan cintanya Allah. Amin. Mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di tengah-tengah pandemi corona seperti ini. Semoga jamaah manaqib berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit manusia sekarang ini takut dan khawatir, betul apa enggak? Dengan penyakit yang melanda kepada bangsa kita, dengan wabah yang melanda kepada negeri kita, sehingga di dalam dirinya tertanam rasa takut. Betul? Takut boleh saja, karena semua manusia pasti di dalam dirinya akan memiliki ketakutan. Ayah mau tanya, siapa yang gak takut? Ada yang takut, ada yang berani? Semua memiliki rasa takut, tapi ketakutan itu jangan malah mengkikis keimanan kita. Dengan adanya wabah yang terjadi di negara ini, betul? Dengan adanya penyakit yang Allah turunkan, justru kalian harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap apa siap? Siap apa siap? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ini jawabannya ya. Corona datang dari Allah dan hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya penyakit, ilmu yang kau punya datang dari Allah. Harta yang kau miliki kepunyaan Allah, pengaruh yang kau punya kepunyaan Allah, jabatan yang kamu punya adalah kepunyaan Allah. Maka jangan pernah membosongkan dadamu, jangan pernah merasa sombong, merasa lebih kaya dari orang lain, jangan pernah merasa hidup lebih hebat dari orang lain. Maka niscaya Allah tidak akan suka kepada kita, wahai saudaraku. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena pada hakikatnya manusia hanya datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka tidak banyak kalam malam hari ini yang ingin ayah sampaikan. Karena kita pun di selain punya kewajiban untuk tetap ibadah, tapi kita pun harus punya kewajiban juga untuk taat kepada pemerintah. Betul apa enggak? Betul? Kasihan pemerintah yang sudah capek-capek mengatur kita, mengatur protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi malam ini kita izin, betul apa enggak? Malam ini kita izin doa khusus untuk negara, rakyat, para pemerintah, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Para pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah. Kalau ada perselisihan, cekcok perang saudara di negara ini, semoga Allah gantikan dengan kedamaian.
sehingga terciptalah bangsa kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukankah kita hidup sudah diciptakan berbeda, wahai saudaraku? Benar gak? Hidup kita sudah berbeda, nama kita sudah berbeda, kelahiran kita sudah berbeda. Kenapa perbedaan itu harus menjadi permusuhan di antara kita? Betul apa enggak? Kalau kau yang senang baju putih, silahkan pakailah baju putihnya. Kau yang senang baju hitam, silahkanlah kau pakai baju hitamnya. Kau yang senang baju kuning, silahkanlah pakai baju kuningmu. Tapi baju apapun, gunakanlah itu untuk mengabdi kepada bangsa, agama, dan juga negara. Tepuk tangan dong. Benar apa enggak? Andaikan kamu seorang pejabat, maka gunakan jabatan itu untuk taat kepada aturan Allah, Rasul, dan juga agama serta negara. Andaikan kau orang kaya, bantulah bangsa ini dengan hartamu. Betul? Kau yang punya kemampuan, punya ilmu, punya apa segala macam, maka gunakanlah kemampuan yang Allah titip untuk pengabdian kita kepada Allah, Rasul, bangsa, dan juga negara. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Karena manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Betul? Dengan cara apa ayah ibadah? Kalau kau punya harta, beribadahlah dengan hartamu. Kalau kau punya kemampuan ilmu, maka beribadahlah dengan ilmumu. Betul? Jika kau punya kepintaran, maka gunakanlah kepintaranmu untuk ibadah kepada Allah. Apapun profesi kalian, apapun kehidupan kalian, apapun yang kalian miliki, gunakan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Setuju? Setuju? Jangan berkeluh kesah, wahai jamaah, ya. Gak perlu kamu merasa takut dan khawatir. Toh yang namanya kematian pasti akan datang. Corona atau ada atau tidak, kita pasti akan kembali kepada Allah. Benar gak itu? Benar apa enggak itu? Orang meninggal bukan karena corona, orang meninggal bukan karena tidak ada corona. Semua adalah qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Semua adalah berada dalam takdirnya Allah Subhanahu. Cuman caranya saja yang berbeda. Caranya yang berbeda. Beda. Ada orang meninggal lagi di kasur, ada enggak? Ada orang meninggal di kamar mandi, ada juga orang yang meninggal karena penyakit. Tapi semua kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkambing hitamkan siapapun. Itu adalah bagian daripada wasilah. Bisa saja saya habis ngomong turun meninggal, bisa? Bisa apa tidak? Bisa. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Mumpung Allah masih kasih kesempatan kepada kita umur, kesehatan, gunakanlah untuk mendekat taqarruban ilallah. Setuju? Setuju? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ayah pun ucapkan ribuan terima kasih yang sudah bawa-bawa tumpeng. Ini adat budaya Indonesia. Bener nggak? Ini tradisi, tapi bukan untuk dipajang, untuk dimakan. Ya, ini saya nilai nih yang juara 1 saya kasih mobil nih. Ntar Pak Hari yang beli ini. Yang mana nih yang bagus ya? Ini banyak banget ini tumpengnya. Pokoknya jangan ada yang pulang ya. Nanti tumpengnya itu ditukerin aja. Ini yang bawa sini makan di sini. Misalkan yang orang Pasir Kunci bawa dimakan oleh orang Panyosogan. Orang Panyosogan bawa dimakan sama orang Jakarta. Ada orang Jakarta? Ada ya? Ada ya. Nanti pokoknya dan dari Walahir bawa dimakan sama Ki Ujang sendiri. Ini adalah kebersamaan. Indah nggak kalau bersama? Maka kalau kebersamaan itu indah, untuk apa kita bermusuhan? Betul nggak itu? Untuk apa kita bermusuhan kalau kebersamaan itu lebih indah daripada permusuhan dan perdebatan? Stop perdebatan. Stop. Apalagi? Pertengkaran. Stop. Gak apa-apa orang bukan penyanyi. Kata Pak Haji Roma Irama, stop sudah. Ya, stop sudah. Lebih baik, ini banyak orang yang lagi sulit, kamu punya uang, kamu galang dana, itu kan lebih baik. Bener gak?
Kamu galang dana, kumpulkan, ya mau berapapun kumpulkan, bantulah orang-orang yang membutuhkan. Itu lebih hebat daripada perselisih masalah amaliyah dan khilafah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Daripada kita ribut hanya soal amaliyah, buat apa? Amaliyah di Indonesia ini sudah macam-macam. Bagus apa tidak? Bagus, justru terlihat warna-warni. Ya enggak? Apa yang aku punya tidak dimiliki oleh Kiai Ujang. Ini contoh. Apa yang dimiliki oleh Kiai Ujang tidak dimiliki oleh Kiai Satiri. Maka kita berkumpul di dalam satu naungan, di dalam satu wadah untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Maka Bhinneka Tunggal Ika, betul apa enggak? Berbeda-beda tetap satu tujuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setuju nggak jamaah itu? Setuju nggak? Kalau perkara amaliyah, ayah tekankan kepada kalian, kamu mau ke Cibatu ke tempat ayah, yang punya motor silahkan pakai motor, iya enggak? Ya kalian yang punya mobil silahkan pakai mobil, yang punya Avanza pakai Avanza, yang punya Fortuner pakai Fortuner, silahkan. Berbeda kendaraan itu boleh, tapi tujuan kita sama-sama ingin mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu. Partai boleh berbeda, kamu yang PDI, kamu yang PKS, kamu yang Demokrat, kamu yang Golkar, silahkan. Yang penting kita tetap satu dalam naungan yang sama, Bhinneka Tunggal Ika, di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang penting, jaga itu. Indonesia ini gak bim selabim abrak-gedabrak, tidak membalikkan telapak tangan. Hari ini Indonesia lahir, hari ini Indonesia merdeka. Tidak, wahai saudaraku, ini penuh dengan perjuangan darah para pahlawan-pahlawan kita. Dan ingat, siapapun yang melupakan leluhurnya, tunggulah kehancurannya. Betul apa betul? Sekarang sampean ini orang tua apa bukan? Ada yang orang tua, bener gak? Punya anak. Ketika kalian punya anak lupa kepada orang tuanya, kalian sebagai orang tua sedih apa tidak? Sakit hati atau tidak? Kalau kalian tidak ingin disakit hati oleh saudaranya, tidak ingin disakit hati oleh anak-anaknya, maka kita pun jangan melupakan kepada siapa dan dari mana kita berasal. Anak lahir punya orang tua, maka sehebat apapun anak, hatta dia gelar profesor, mau doktor, mau lulusan mana saja, tetap anak adalah anak, orang tua adalah tetap orang tua, walaupun dia lahir di pinggir sawah. Orang yang awam, orang yang bodoh, anak yang berbakti, anak yang hebat, tetap dia akan menghormati orang tuanya, hatta orang tuanya itu awam. Betul apa betul? Begitupun kita sebagai anak bangsa, biarkan kita tidak didengar oleh pemerintah, karena doa yang tulus, doa yang mustajab, bukan doa yang punya kepentingan. Bener apa enggak? Bukan doa yang punya kepentingan politik. Kita tidak dibayar, bener enggak? Saya mendirikan pondok dari tahun berapa nggak pernah ada proposal di sini, hatta satu lembar. Bener Ki Ujang? Tidak pernah ada bantuan dari pemerintah. Bener nggak itu? Tidak ada. Jangankan bantuan untuk pondok pesantren, untuk sekarang lagi corona saja nggak ada pemerintah bantu ke sini. Betul apa betul itu? Nyata nggak ini? Nggak ada. Kali bawa sembako, bawa ini, di sini juga anak yatim ada nggak? Anak yang nggak mampu ada apa tidak? Tapi saya nggak pernah teriak-teriak. Saya tidak menyalahkan pemerintah dan saya tidak menyalahkan siapapun. Inilah kemauan Allah. Saya akan ridho menerima takdir ini jika memang kemelaratan harus saya hadapi. Bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Tapi alhamdulillah Allah kirimkan Pak Nasir, Pak Hari dan yang lain, sehingga dengan kedermawanannya datangkan para jamaah yang begitu cinta ke tempat ini. Betul apa enggak? Sehingga setiap malam Senin jamaah di tempat ini tetap bisa istiqomah dan kita tetap bisa menjamu dengan makanan setiap minggu. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa ayah kaya? Tidak punya apa-apa. Apa para kiai yang hadir juga orang-orang kaya? Tidak. Kita tidak punya apa-apa. Satu modal kita jamaah manaqib adalah cinta kepada Allah, cinta kepada agama, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Itu saja. Betul nggak? Kita nggak peduli mau jadi apa. Saya pernah ditawarkan untuk jadi dewan sama kakak saya di provinsi, cuman saya nolak. Saya nggak mau. Saya juga pernah ditawarkan untuk kerja di Islamic Center ngurusin haji, saya juga nolak. Saya juga nggak mau. Kenapa?
andaikan saya jadi pengurus atau saya jadi pejabat, bagaimana dengan santri-santri saya? Bagaimana dengan jamaah yang kadang-kadang tengah malam datang ke tempat ini? Betul apa tidak? Betul apa tidak itu? Nah, ada yang nawarin saya, ayah suruh kerja di Islamic Center, dikasih pentaris, dikasih kendaraan, dikasih rumah dan sebagainya, fasilitas dikasih. Ayah juga kakak kebetulan sekarang menjadi ketua Bajnas Kabupaten Bekasi, kakak saya Kiai Ishak itu, ya. Beliau punya rekomendasi nanti ente calonkan jadi dewan di provinsi Jawa Barat katanya gitu. Tapi saya ini bukan sombong ya, tapi demi Allah saya tidak ada niat untuk seperti itu. Saya bisa kumpul dengan kalian, bercinta dengan kalian, takarrub dengan kalian, itu lebih membahagiakan hati saya walaupun hidup harus sederhana. Alhamdulillah. Enak kan jamaah? Gak punya duit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narzul gufron. Bener gak? Enak gak? Kerasa gak di hati itu? Tenang gak hidup sampean? Tenang gak hidup sampean? Tenang apa enggak? Tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan hati ini akan menjadi tenang. Ada orang wirid, ada orang zikir. Ini beda, ya. Kalau orang wirid itu adalah kalimat bacaan yang diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu wiridan. Kalau zikir itu apa? Zikir itu pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, lisannya lisan Allah, ke barat yang dilihat Allah, yang dirasakan hanyalah Allah, tidurnya Allah, bangunnya Allah, la haula wala quwata illa billah. Yuk sama-sama, la wala quwata illa billah. Ya, makanya yuk doakan bangsa ini, jangan cekcok jamaah. Awalilah dengan rumah tangga yang tentrem, rumah tangga yang tenang. Kenalilah istri kalian masing-masing. Kenal belum Pak sama istrinya? Pak, kenal nggak sama istrinya? Kok kadang-kadang kalau istrinya rewel bapak marah? Berarti bapak nggak kenal. Bu, kenal sama suaminya? Kenal sama suami? Kenapa ibu marahin bapak? Berarti belum kenal. Kalau kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kalau sudah kenal harusnya saling menerima kekurangan masing-masing. Begitupun ayah juga manusia biasa, punya salah, punya khilaf, punya dosa. Andaikan kau tidak bisa menerimaku, tak mungkin kita setiap minggu bisa bertemu. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka aku menerima kamu apa adanya, kau pun harus menerima aku apa adanya. Kita duduk bersama, kita bercinta kepada Allah, itu ya Bu ya. Jadi kalau orang cinta kan nggak melihat kekurangan, enggak. Orang cinta itu nggak ngelihat dia anak siapa, punya apa, turunan apa. Karena cinta lahir dari nurani yang paling dalam, pemberian anugerah dari Allah. Betul apa betul? Nah, maka dari itu kalau ibadah ingin sempurna, ya tingkatkan cintanya. Ya enggak? Cintanya kepada Allah. Jangan kalah dengan apapun. Siap? Kamu sholat males kalau tidak ada cinta. Andaikan kamu punya cinta kepada Allah, begitu muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegas apa enggak? Bergegas. Wong itu waktu untuk menemui sang kekasih. Ayo Bapak, saya mau tanya nih, yang pemuda, yang bujangan, kalau pacarnya telepon jam 12 malam minta nasi goreng, diantar apa enggak? Kamu lagi tidur, bangun apa tidak? Ini cinta.
Ketika Allah memerintahkan kita, wahai umat manusia, berzikirlah kamu kepadaku, ingatlah kamu kepadaku. Begitu muadzin salat subuh berkumandang, as-salatu khairum minan maut, bangun orang. Bangun kagak? Nah ini cinta kita ini harus dipupuk. Maka setiap malam Senin, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus tancapkan di sini. Ya, semakin banyak menyebut maka akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah cinta sama Allah, Bu, maaf di mana saja enak saja. Saya pernah bilang, orang yang bercinta jangankan di tempat bagus, di pinggir kuburan kamu akan tetap enak. Iya benar Bang? Iya, orang cinta tuh enak-enak saja. Orang yang gak nyaman, orang yang gak memiliki cinta. Maka jamaah manakib gak banyak protes di sini, mau dikebun kek, bau tai kambing kek, karena di hatimu ada cinta, tetap kamu katakan I love you. Alhamdulillah. Aku tetap merindukan tempat itu, walau tempat itu seperti apa adanya, tapi di hatiku bukan tempat yang dilihat. Rasanya nyaman ketika aku bertemu dengan sang pujaan hati, orang yang aku cinta. Alhamdulillah, itu enak aja. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabir, ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Mubin, gitu kan? Ditagih hutang, ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fatahu ya Razak, ya Kafi ya Ghani ya Fatah. Dihina orang, Rabbi Yasir, Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Tamim. Usaha lagi macet, ke barat gelap, ke timur gelap, ke selatan gelap, ke utara gelap. Jamaah manakib gak bingung apa yang dia ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya tidak berdaya ya Allah. Anak membutuhkan biaya untuk sekolah, usaha sepi ya, kerjaan lagi macet, pemasukan tidak ada ya Allah. Saya tidak berdaya ya Allah. Lalu kampean jenengan semua bayangkan bagaimana ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Betul nggak? Bagaimana ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, di dalam beliau tidak bisa kemana-mana. Anggaplah kita seperti itu. Ketika musibah itu datang, ketika kesulitan menimpa dirimu, katakan oleh kalian dengan yakin dan iman kepada Allah, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka. Datang sampean kepada Allah ya, jangan datang ke mertua, jangan datang ke saudara, jangan datang ke keluarga. Allah ya Kafi, yang maha mencukupi, ya Ghani, dia yang maha kaya, ya Razak, dia yang maha memberikan rizki kepadaku dan kepadamu. Datangilah Allah, bangunlah kau ketika malam, bertahajud dan bersumerah dirilah kepadanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sampean kalau malam, tatkala pintu langit dibuka, tatkala itu untuk tahu abu-abu samawat,
pintu langit Allah buka, Allah menawarkan kepadaku dan kepadamu, hal min mustaghfirin, siapa yang butuh ampunan? Saya dan kampean butuh ampunan Allah apa tidak? Butuh ampunan Allah apa tidak? Merasa kalau aku dan kamu orang yang banyak dosa, banyak orang yang lalai kepada Allah, merasa apa tidak? Seberapa banyak ibadah kita kepada Allah dihitung dengan waktu dan umur yang Allah kasih. Maka datang, ya Allah, saya orang yang berlumur dosa, saya hidup yang selalu memikirkan kekayaan, saya hidup yang selalu buta dengan dunia, saya adalah orang yang hidup yang selalu buta dengan pangkat dan jabatan. Itu yang selalu kami kejar, ya Allah. Kami lupa kepadamu. Datang sujud sampean kalau malam kepada Allah. Suka apa enggak? Bangun malam ngapain? Kencing. Allah juga nawarin, siapa yang butuh kabul hajat? Sampean jawab, saya, ya Allah, anak saya sekarang biayanya banyak, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu SMA, bener gak? Belum lagi orang tua lagi sakit, rumah di kampung orang tua mau rubuh, misalnya, ya. Usaha sementara sekarang ini lagi sepi, datangilah Allah. Allah tidak akan mengecewakan kamu, wahai saudaraku. Allah tidak akan mengecewakan hambanya, karena musibah itu datang tadi sudah ayah sampaikan, agar hatiku dan hatimu bergantung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berontak, ya. Ketika kesulitan itu datang, jangan kamu berontak, terima dengan lapang dada. Wa may yatawakkal 'ala Allah, bertawakal saja kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka niscaya Allah akan mencukupi dari apa yang menjadi kesulitan sampean semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan istiqomahnya jamaah, sedikit demi sedikit jamaah di tempat ini pun selalu bertambah. Bener apa enggak? Bener enggak? Saya dapat info di Jawa Tengah sekarang di daerah Brebes sudah hampir 20 majlis cabang dari Atamimi ini. Di Boyolali, Demak dan juga Jepara sudah hampir 73 majlis zikir. Di Riau ada juga, enggak? Di Bogor sudah ada berapa titik, Ustaz? Di Bogor sudah ada 4 titik. Alhamdulillah. Ayah kemana? Tidak kemana-mana, istiqomah saja di sini. Benar enggak? Innalladzina qalu rabbunallah, siapa yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, sumastaqomu, kemudian kamu istiqomah. Enggak mudah istiqomah, enggak gampang. Kadang cacian, makian, hinaan, melarat, fitnah dan sebagainya, dituduh aliran sesat dan sebagainya. Di sini tuh dituduh aliran sesat itu biasa. Betul apa tidak? Saya mau tanya, sesat apa tidak? Kalau orang berzikir kepada Allah, sesat apa tidak? Orang mengucapkan Asmaul Husna, sesat apa tidak? Membaca Al-Quran, sesat apa tidak? Kalau ada yang mengatakan pengajian ini sesat, siap-siap kamu berurusan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan dengan kita, tapi dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul apa tidak? Banyak yang mengatakan itu, tapi kita tidak pernah menggubris. Biarkanlah, karena mereka tidak tahu siapa kita. Betul nggak? Yang kita tahu hanyalah bagaimana kita mempertebal keimanan dan istiqomah kita, supaya hidup kita berada dalam keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, betul apa tidak? Banyak jamaah, andaikan tantangan dan demi rintangan itu tidak mampu kita hadapi, andaikan kesulitan itu tidak mampu kita hadapi, cacian dan hinaan itu tidak mampu kita hadapi, ada apa tidak pengajian di tempat ini? Tidak. Maka daripada itu, biarkanlah orang mau berkata apa, yang penting iman dan cinta kita istiqomah lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita doakan sekali lagi, semoga bangsa negara Indonesia yang kita cinta ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulana ya Maulana ya Sami du'a
بحرمات نبي محمد لا تقطع رجونا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله نرجو الغفران بالبركة والكرامة شيخ عبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله نرجو الغفران اللهم انصر نفحات رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Mangga sama-sama. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa amidana bil asraril lati awda'taha ladaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina wa bi barakatihi jamil ustadina wa syaikhina wa bi barakatihi jamil ulama illahi wal awliya Allah wa bi barakati wa karamah sultanin awliya sayyidi Syabdul Qadir al-Jilani wa bi syafa'atina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun, ya Allah, Rabbana inna maglubun fantashir wajbur qalbana al-munkashir wajma' sablana al-muddashir innaka anta rahmanul muqtadir. Ikfina ya Allah, ikfina ya kafi wa nahnu abidukal muttaqin. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nashira. Inna syirka la zulmun adhim wa mallahu yuridu dhulma lil ibad faquti adabiral qaumil ladhina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, la haula wa la quwata illa billah. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wal hibbi bisalihin wa huwa ar-rauful ladhi biyadihi tashirru bil yasir wa qul ja'alha wajaha qalbatil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yasiru dhalimina illa khashara innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jamaah dan keluarga besarnya ya Allah. Allahumma sallimna jamaah dan seluruh keluarga besarnya ya Allah. Allahumma sallimna para kiai, para imam-imam manakib. Allahumma sallimna ya Allah jamaah siapapun yang datang ke tempat ini. Selamatkan ya Allah hakikat iman Islamnya.
Selamatkan cintanya kepadamu ya Allah. Selamatkan istiqomahnya ya Allah. Selamatkanlah ibadahnya ya Allah. Selamatkanlah rumah tangganya. Selamatkanlah ya Allah pekerjaannya. Selamatkan ya Allah. Allahumma sallimna Indonesia. Selamatkan bangsa kami Indonesia. Jauhkan dari cekcok perang saudara. Jauhkan dari virus yang menakutkan dan mematikan. Jauhkan dari bencana alam ya Allah. Jadikan bangsa kami adalah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan pemimpin-pemimpin kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Panjenengan. Jadikan seluruh rakyat Indonesia hidup berada dalam kedamaian dan kerukunan ya Allah. Tidak saling menghujat, tidak saling sikut satu sama lain, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Jadikan bangsa kami ya Allah bangsa yang dicintai oleh Engkau ya Allah. Jadikan bangsa kami adalah bangsa yang mendatangkan rahmat dan barokah darimu ya Allah. Allahumma sallimna Indonesia min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, di malam hari ini kami semua bersimpu di hadapan-Mu karena kami adalah hamba-Mu yang butuh akan ampunan-Mu. Terlalu banyak kesalahan, hilaf dan dosa kami ya Allah. Kelalaian, kealfaan, kesombongan, keangkuhan di hati kami ya Allah. Ampunilah dosa kami dan seluruh jamaah yang hadir berikut keluarganya. Ya Allah ya Rabbana, begitupun kami mohon kepadamu, jadikan siapapun yang menginjakkan kaki di tempat ini adalah Engkau jadikan sebagai tanda turunnya keberkahan, taufik dan hidayah darimu. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah jamaah siapa saja yang datang ke tempat ini adalah hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha, adalah hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah, adalah hamba-Mu yang berikan keselamatan dunia ila yaumil qiyamah. Jadikan mereka adalah orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka adalah orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Jadikan semua ya Allah jamaah yang hadir ke tempat ini adalah ayatun min ayatillah, ayat-ayat Panjenengan. Ya Allah, yang miskin hidup berada dalam kekurangan, saya mewakili malam hari ini mendoa kepadamu. Andaikan ada ya Allah di antara saudara kami yang hidup dalam kekurangan dan kesulitan ya Allah, sehingga dihina oleh tetangganya, dihina oleh saudaranya, dijauhi oleh keluarganya, saya mewakili doanya dari jamaah ya Allah, maka angkatlah derajatnya, keluarkan dari setiap kesulitannya ya Allah. Yang belum punya rumah, berikan juga kesempatan ya Allah untuk memiliki rumah yang layak, untuk tempat tinggal keluarga yang dicintainya. Bagi yang jamaah yang memiliki hutang, yang sudah bingung nggak tahu harus bagaimana cara membayarnya, Engkau kuasa ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berikanlah kepada mereka rizki dan jalan dari mana saja ya Allah. Engkau kuasa. Andaikan ada ya Allah di antara jamaah rumah tangganya selalu berada dalam ketidaknyamanan, berada dalam ketidaktenangan, suami kadang tidak cocok dengan istrinya, istri kadang tidak cocok dengan suaminya. Malam hari ini melalui manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadikan rumah tangganya seluruh jamaah adalah rumah tangga yang dicintai oleh Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan serta keselamatan fid dunya wal akhirah. Dan jadikanlah anak keturunan yang lahir dari rahimnya adalah anak keturunan kelak di kemudian hari menjadi bibit-bibit bangsa yang terbaik di negara kami, menjadi bibit-bibit agama yang terbaik untuk agama ini ya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Turunkan ya Allah keberkahan orang tua dan guru-guru kami. Turunkan ya Allah keberkahannya para pahlawan-pahlawan bangsa ini. Turunkanlah barokah karomah para ulama dan wali-walimu di tempat ini, sehingga apapun yang didoakan oleh jamaah semua tidak dikecewakan, dimustajabkan doa-doanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hormatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.